Bukti Ganjar Pranowo ditakuti kubu sebelah. Politisi Partai Umat malah sebut yang tak pilih Anies adalah orang bodoh, gendeng ente drone. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Para calon pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun dan potensi kalahnya juga besar. Mending mereka fokus di dua pasangan calon, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang masih salip menyalip di hasil survei. Saya melihat Anies ini tidak terlampau kuat sosoknya dijadikan sebagai simbol oposisi. Anies tidak terlampau kuat figur oposisinya. Anies hanya mantan gubernur DKI Jakarta satu periode, diusung oleh partai politik menengah ke bawah. Oleh karena itu, ketika bicara apapun terkait situasi politik nasional, rasa-rasanya itu selalu gampang untuk dimentahkan oleh kubu pemerintah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Cusnul Khotimah mengungkapkan bukti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo sangat menakutkan bagi kubu bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Melalui akun Twitter pribadinya, Cusnul mengunggah tangkapan layar cuitan pegiat media sosial Eko Widodo yang berbunyi, A1, Budiman Sujatmiko diperintahkan Jokowi untuk bertemu Prabowo. Kasihan Ganjar bulan Agustus diedit pencapresannya. Cebong nangis. Padahal dulu pendukung Anies Baswedan mendorong PDIP agar mengusung Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan bukan Ganjar Pranowo. Namun sekarang malah mengisukan pencapresan Gubernur Jawa Tengah itu akan batal. Ini bukti betapa Ganjar sangat menakutkan bagi kubu Anies. Mereka sadar jika ada Ganjar, Anies gak akan pernah jadi presiden. Ucap Cusnul Khotimah dikutip WN Newsworthy dari Twitter pribadinya pada Kamis 20 Juli. Sebelumnya, politisi PDIP Budiman Sujatmiko berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 18 Juli 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu, Budiman mengatakan kedatangan dia ke mantan Danjen Kopassus itu atas nama pribadi dan tidak mewakili partai. Dia pun memuji Prabowo dalam memperjuangkan bangsa. Lebih lanjut, Budiman mengatakan dirinya yang pernah berhadapan dan berseberangan dengan Prabowo di masa lalu, menilai memang perlu untuk menyelamatkan demokrasi. Kedatangannya kali ini adalah dalam rangka melakukan diskusi dengan Menhan. Diskusi apa? Kita hanya bisa tebak-tebak saja. Yang jelas, Anies akan tersingkir dan tidak boleh sampai berkuasa. Begitu dia berkuasa, nafsu dendam politiknya bakal mendidih. Style antitesis akan ditetapkan maksimal dan habis-habisan. Jokowi paham betul dan mungkin khawatir juga, makanya dia menegaskan tidak akan stop cawe-cawe. Ada bahaya besar yang sedang menanti dan harus dihentikan. Politisi Partai Umat, Helmi Felis, malah mengklaim Anies Baswedan adalah satu-satunya bakal calon presiden yang paling pantas memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut hanya ex-gubernur DKI Jakarta itu yang bisa mewujudkan keadilan di negara ini. Untuk itu, Helmi menyebut orang yang tak mendukung Anies pada Pilpres nanti adalah orang bodoh. Helmi mengatakan, Anies Baswedan juga satu-satunya capres yang berani melawan kebijakan pendahulunya yang tak berkeadilan. Sementara capres lain, lanjut Helmi, hanya bisa melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dibuat pendahulu mereka. Tapi pada kenyataannya, Anies dan koalisi pengusungnya justru tak berusaha merumuskan strategi yang mampu menaikkan elektabilitasnya. Alih-alih membuat manuver yang benar, tapi Anies dan koalisi perubahan kian hari kian oleng karena masalah internal. Lantas menjadi wajar apabila kemudian elektabilitas Ganjar dan Prabowo di berbagai survei kian kokoh. Selain karena mereka memiliki kredibilitas dan track record kepemimpinan yang baik, dua tokoh besar ini pun memiliki peluang kans untuk menang. Ya, jadikan pantas saja kalau elektabilitasnya makin kelelep disalip Prabowo dan Ganjar. Sangat wajar bila kemudian rakyat memilih untuk tidak mempercayai capres usungan koalisi perubahan yang diprakarsai oleh Om Paloh. Dan benar saja bukan, jika keputusan Paloh mengusung Anies adalah salah langkah yang disengaja, hingga efeknya pun tak terkira bagi Partai Nasdem. Bukannya mujur yang didapat, tapi malah berujung buntung. Kendati Helmi koar-koar Anies Baswedan adalah capres jempolan, namun pada kenyataannya, Anies adalah satu-satunya calon yang tak diminati masyarakat. Hal ini terkonfirmasi dari berbagai hasil survei nasional.
yang dirilis belakangan ini. Dalam hasil survei, Anies Baswedan adalah capres yang sudah menjadi langganan tetap berada di posisi paling buntut. Elektabilitasnya hancur-hancuran. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto selalu bergantian berada di posisi pertama. Bagaimana kalau menurut Anda? Yang murah, mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktivitas. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah komitmen dan ikhtiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Kagak kaleng-kaleng, doa kencang Anies di GPK minta rumah gratis ke Tuhan. Janji manis soal rumah DP 0 langsung diungkit. Nah loh, dia yang berjanji, kok Allah yang disuruh menepati? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lalu Anies juga bilang dengan program DP 0 rupiah itu, kesenjangan sosial di Jakarta bisa dikurangi. Dia berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian. Lalu ditimpa lagi dengan omongan lain, yaitu alasan Anies soal ngotot pengen bikin rumah tanpa DP adalah supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial, istilahnya. Halo, kembali dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Doa politik Anies Baswedan saat menghadiri acara konsolidasi akbar Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Juli 2023 ramai disorot publik. Doa yang panjang dan kencang itu disorot sebab salah satu poin dalam doa itu adalah permintaan rumah kepada Tuhan. Kemudian banyak yang mengkritik doa tersebut. Sejumlah netizen pun ikut menyoroti doa Anies Baswedan tersebut, salah satunya adalah pengguna Twitter @wagimandip212. Netizen lantas mengungkit janji Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Ketika itu dia berjanji bahwa semua masyarakat ibu kota bakal memiliki rumah jika dirinya menjadi gubernur. Namun rumah yang dijanjikan itu tak kunjung menjadi kenyataan. Alih-alih memudahkan masyarakat, program rumah DP 0 rupiah yang ia gagas dinilai memberatkan masyarakat. Bahkan program itu tak menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah karena dipatok dengan harga yang sangat mahal. Dia yang berjanji, Allah yang disuruh menepati. Janjian aneh, mang kagak kaleng-kalengan. Kata @wagimandip212 seraya membagikan tangkapan layar berita media daring soal janji Anies di Pilkada DKI sebagaimana dilihat populis.id pada Senin 17 Juli 2023. Bagi yang sudah capek mengikuti sepak terjang Anies, pasti bakal geleng-geleng kepala. Anies termasuk salah satu yang paling ngibul soal janji mengenai rumah. Saat kampanye dulu, dia mengkritik kebijakan rusun ala Ahok. Bagi dia, warga bisa dapat rumah. Bahkan dia pernah janji, warga bisa dapat rumah sendiri, harga terjangkau, dan skema mudah. Tapi kenyataannya, dari target awal 200 ribuan unit akhirnya dipangkas sampai 95%. Target direvisi, janji tidak dibayar sepenuhnya. Dan benar saja, kalau program yang muluk tentu sangat sulit diwujudkan secara realistis. Karena pada dasarnya apa yang diutarakan Anies saat jadi gubernur adalah kebohongan yang dibalut kata-kata manis, namun aslinya pahit. Sekarang malah mendoakan warga bisa memiliki rumah. Kalau cuma mendoakan tanpa melakukan sesuatu, ya sama saja, tidak akan berhasil. Gampang sih jualan doa tanpa perlu berusaha. Semoga begini, semoga begitu, semoga terwujud dan bla bla bla. Gampang banget. Lalu caranya, Anies biasanya kabur kalau ditanyai soal ini. Ditanyai langkah konkret, telinga langsung pura-pura tuli dan mengalihkan subjek pembicaraan. Jangan-jangan dia mau bilang, dia sudah maksimal segitu, cuma bisa mendoakan saja. Semua diserahkan pada yang di atas. Dulu gayanya selangit, seolah apa yang dia paparkan itu mudah dan gampang terwujud. Tapi di lapangan ternyata benar impossible terwujud. Akhirnya muncullah improvisasi pamungkas.
yaitu kabur, sembunyi, atau turunkan target dengan alasan yang sudah direncanakan dengan matang. Bukankah ini jelas membuktikan jika Anies ini memang tidak becus kerja? Jejak digital sudah berserakan di dunia maya, mau dibersihkan pun sudah tidak memungkinkan. Mau sembunyi pun tidak tahu lagi mau sembunyi di mana. Seluruh Indonesia sudah tahu Anies, sudah tahu sepak terjangnya dan bagaimana kinerja masa lalunya. Mau dipoles gimana pun, orang-orang sudah tahu apa saja kebobrokan Anies. Rekam jejak Anies saat ini seolah sudah ditelanjangi habis-habisan. Mau ditutupi dengan apapun percuma saja. Doa begini harusnya diajaklah Neno Warisman, biar lebih keren dan dramatis. Tahu kan orang ini? Dulu masuk timnya Prabowo di Pilpres 2019. Puisinya sangat legend. Saya tak perlu jelaskan lagi karena kalian pasti sudah tahu. Bagaimana menurut Anda?